Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta bersama saya Pak Agung. Kali ini saya akan membahas materi kelas 11 Fisika, materinya tentang gelombang cahaya ya. Kali ini saya gabungkan antara materi dengan pembahasan soal. Kita langsung saja ke materinya biar tidak lama ya. Baik, di sini ada tentang gelombang cahaya. Ini materi dulu atau teori dulu ya. Pertama, cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang terbatas, di mana pada spektrum tertentu gelombang elektromagnetik dapat terlihat yang kemudian kita sebut sebagai cahaya. Nah, cahaya yang bisa kita lihat itu disebut dengan cahaya tampak ya. Jadi cahaya tampak itu rentangnya itu ada di sekitaran ini ya. Nah, ini Meiji Kuhibinio ya. Jadi warna-warna yang kita lihat itu adalah warna dari cahaya tampak ya. Nah, cahaya juga dapat dikatakan terdiri dari partikel yang disebut foton. Arah getar cahaya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Jadi gelombang cahaya dikategorikan sebagai gelombang transversal. Nah, sifat gelombang cahaya ini pertama itu adalah interferensi cahaya, merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya yang dapat menimbulkan gelombang lain. Jadi ada penjumlahan dua gelombang ya. Kemudian yang kedua adalah polarisasi cahaya atau merupakan berkurangnya intensitas cahaya akibat berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Kemudian yang ketiga ada difraksi cahaya, di mana difraksi ini adalah pelenturan cahaya. Saat melalui celah, maka cahaya akan terbagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian yang keempat itu adalah dispersi. Nah, dispersi ini adalah pembiasan cahaya dari warna putih atau biasa disebut dengan polikromatik. Ingat ya, warna putih itu merupakan campuran dari warna-warna. Jadi Meiji Kuhibinio kalau kita gabungkan akan menjadi warna putih, makanya disebut dengan warna polikromatik. Nah, warna polikromatik ini akan dibiaskan atau terjadi dispersi menjadi komponen yang lain, yaitu cahaya monokrom. Monokromatik ini bisa jadi warna merah, kemudian jingga, kemudian dan seterusnya. Jadi kayak gini. Ini cahaya putih masuk ya ke prisma. Jadi ini cahaya putih masuk ke prisma, kemudian nanti akan dibiaskan, didispersikan menjadi warna-warna monokromatik ya. Nah, selain itu cahaya juga dapat menyerap ya, dapat diserap maksudnya, kemudian dapat dipantulkan juga, merambat lurus, dan dapat menembus benda bening ya. Dan cahaya ini tidak memerlukan medium ya. Buktinya adalah cahaya matahari yang melewati ruang hampa di luar angkasa ternyata sampai ke kita yang ada di bumi ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi materinya sekarang yang biasa dibahas, yaitu yang pertama adalah tentang interferensi, kemudian yang kedua itu adalah tentang difraksi ya. Nah, interferensi ini ada dua juga. Pertama interferensi celah ganda, yang kedua adalah interferensi celah tipis. Nah, ini interferensi itu akan jadi warnanya cahayanya itu satu, kemudian melewati lubang-lubang dan akan membentuk suatu pola. Nah, polanya itu pola terang, kemudian ada pola gelap. Nah, kalau kalian bingung gimana maksudnya tentang interferensi celah ganda, silakan di YouTube itu sudah banyak ya tentang percobaan interferensi Young ya. Atau tulis aja percobaan interferensi celah ganda. Nanti akan terlihat warna yang terang, kemudian terang biasa gitu maksudnya, kemudian agak terang, kemudian redup dan seterusnya sampai dengan gelap. Jadi akan ada polanya. Pola terang, kemudian pola gelap. Nah, untuk menghitung pola terangnya, biasanya yang ditanyakan itu adalah panjang gelombangnya, misalkan. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan rumus yang ini khusus untuk yang pola terang. Kalau untuk pola gelap, ini rumusnya, ya.
bisa gunakan rumus ini. Ini keterangan-keterangannya bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian interferensi celah tipis. Nah, kalau ini sih jarang ada ya di soal-soal. Jadi silakan kalian amati aja. Saya percepat. Jadi kita lanjutkan ke difraksi ya. Nah, difraksi cahaya ya. Tadi pengertiannya apa? Silakan boleh diulang kembali ya pengertiannya. Nah, di sini difraksi itu jadi kisinya tuh banyak atau celahnya tuh banyak. Jadi ada sebuah cahaya dari sini. Nah, ini ada cahaya masuk ke beberapa kisi ini. Nah, ternyata akan terdifraksi. Jadi seperti apa ya? Jadi banyak juga. Nanti akan terbentuk juga pola terang dengan pola gelap. Gitu. Nah, nanti rumusnya itu mirip banget. Malahan miripnya tuh 100% mirip ya. Dengan interferensi. Cuman bedanya itu di D-nya aja sih. Kalau D di interferensi itu adalah jarak ya, jarak antar celah. Di sini sih D-nya itu adalah jarak antar celah juga, cuman untuk menghitung D-nya itu kita gunakan 1/n. N itu banyaknya celah, 1 per K. Jadi K juga sama banyaknya celah ya. Jadi kita hitung dulu nilai D-nya. D-nya itu kita gunakan rumus ini ya. Untuk pola terang kita gunakan rumus ini, kalau pola gelap kita gunakan rumus yang ini. Nah, selanjutnya, kita lanjutkan ke soal. Jadi tadi sudah beres materinya. Kalau kecepatan silakan boleh diulang kembali ya. Oke, kalau pertama ini ada bahas soal nih. Soal yang pertama ini tentang difraksi. Nah, sebuah kisi difraksi dengan konstanta kisi 500 garis per cm digunakan untuk mendifraksikan cahaya pada layar yang berjarak 1 meter dari kisi. Jika jarak antara dua garis terang berurutan pada layar adalah 2,4 cm, maka panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah, pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahuinya adalah 500 garis untuk M ya. Jadi ini adalah sebagai N-nya, konstantanya ya. Atau banyaknya kisi tadi ya. 500 garis per cm sama dengan 50.000 garis per meter. Jadi cm ke meter dulu ya kita rubah. Nah, kemudian L-nya itu adalah 1 meter sesuai di sini. Jadi jarak pada layar 1 meter. Kemudian P-nya itu adalah jarak antar dua garis terang berurutan, yaitu 2,4 cm atau 2,4 kali 10⁻⁻² meter. Yang ditanyakan adalah lambda. Pertama kita cari dulu D-nya, karena ini difraksi ya. Jadi kita cari dulu D-nya. D itu rumusnya 1/n kan. Jadi 1 dibagi 50.000 maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita cari panjang gelombang dengan menggunakan persamaan yang ini. dP dibagi dengan L sama dengan N lambda. Kita masukin nilai D-nya ini kan 2 kali 10⁻⁵ ini ya. Kemudian P-nya itu adalah ini 2,4 kali 10⁻². Nah, dibagi dengan L, L-nya 1. Ini N-nya 1 aja ya. Masukin aja 1 ordernya. Nah, kemudian kita kalikan maka hasilnya 4,8 kali 10⁻⁷. Ini masih dalam meter, kita rubah ke dalam, karena nanti bisa juga dalam bentuk nano, atau sampai sini juga sudah benar ya. Sampai sini juga sudah benar, jadi 4,8 kali 10⁻⁷ meter. Atau kalau misalkan mau dirubah ke nanometer, caranya tinggal pundurkan komanya 2 kali 1, 2. Berarti kan 480, karena nanometer itu kan pangkatnya -9 ya. Kalau pangkatnya -9 berarti N, nano. Nah, ini tuh N tuh nano, jadi nanometer. Jadi kan ini 2 kali dipundurkan, 1, 2, jadinya kan 480 ya. Karena 2 kali mundur, makanya jadi bertambah 7. 7-nya tambah 2 jadi -9. Maka hasilnya 480 nanometer. Kemudian soal yang kedua. Berdasarkan eksperimen, untuk mengukur panjang gelombang cahaya menggunakan percobaan Young, maka diperoleh jarak layar ke celah ganda adalah 720 cm. Sedangkan jarak dua celah adalah 0,36 mm.
jika jarak antara 28 gelap. Wah, banyak banget ya. Jika jarak antara 28 gelap, maksudnya pola gelapnya adalah 28,8 cm, hitung panjang gelombang cahaya tersebut. Ini masih menghitung panjang gelombang. Pertama yang diketahui adalah L-nya 720 ya. Ini jarak layar itu L. 720 cm atau 720 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian D-nya itu adalah jarak 2 celah. Jarak 2 celah 0,36 mm. Ini ingat ya, bukan didifraksi. Kalau ada percobaan yang berarti itu pasti diinterferensi ya. Ini 0,36 mm kita rubah ke dalam meter, jadinya 0,36 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian di sini ada keterangan jarak antara 28 gelap. Jadi jarak antara 28 garis gelap atau pola gelap adalah 28,8 cm. Kita harus cari dulu P-nya. Nah, jarak antara 28 garis gelap itu artinya ada 27 jarak antar garis gelap. Kalau kalian nggak paham gini logikanya, misalkan nih, perhatikan ini. Ini misalkan ini gelap pertama, ini gelap kedua. Berarti kan ada 2 gelap. Jaraknya berapa? Ini kan 1 ya. Nah, yang kosong itu kan 1. Berarti jarak antara gelap pertama dengan gelap kedua itu jaraknya cuma 1, di tengah doang kan? Yang di sini doang kan? Ya. Coba kalau 3 garis gelap. Ini misalkan nih 1, kemudian 2, 3. Ada berapa jaraknya? Ada 2 kan? Nih. Ini kan ada yang lubangnya 2. 1, ini juga 1. 2 kan? Jadi kalau misalkan 2 garis gelap jaraknya 1, kalau 3 garis gelap berarti jaraknya 2, kalau 4 garis gelap berarti jaraknya 3. Maka otomatis kalau 28 garis gelap maka jaraknya adalah 27. Maka untuk menghitung P-nya tinggal dibagi aja. Kok ini 28,8? Coba perhatikan di sini 28 gelap itu adalah 28,8 jaraknya. Jadi tinggal dibagi aja. Jarak 28,8, nah yang ini ya, dibagi dengan 27. Maka hasilnya 1,06 cm atau 1,06 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita lanjutkan mencari panjang gelombang. Karena rumus antara interferensi dengan difraksi itu ceples banget sama ya. Jadi dP dibagi L sama dengan N kali lambda. Tinggal masukin aja. D-nya adalah 0,36. Nah, yang ini. Kemudian P-nya adalah yang ini. 1,06 ya. Kemudian L-nya 720. Nah, yang ini. Kemudian N-nya masukin aja 1 ya. Yang ditanyakan adalah lambdanya. Maka setelah dihitung dapatnya segini. Kalau mau dikenanoin boleh ya. Tinggal mundur 2 kali. 1, 2. Jadinya 530 kali 10 pangkat min 9 atau 530 nanometer. Nah, jadi hasilnya itu adalah 530 nanometer ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Materi sudah habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan silakan bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.